Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh dan Soleha sekalian? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran tema 6 subtema 3 pengaruh kalor terhadap kehidupan pada pembelajaran 1 dan 2. Sebelum memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soleh-soleha, berikut adalah tujuan pembelajaran. Bahan konduktor dan isolator. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik. Ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam. Panci, wajan, penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas, sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Soleh-soleha, perhatikanlah dengan seksama bacaan tersebut. Kita dapat menemukan beberapa kata yang dicetak miring. Kita dapat menuliskan di dalam tabel berikut. Kemudian mencari artinya dengan menggunakan kamus. Selanjutnya dapat kita buat kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut dengan menggunakan kalimat lengkap dan kata yang baku. Perhatikanlah tabel berikut. Kata bahan, arti barang yang akan dibuat menjadi suatu benda. Kalimat pertama, panci terbuat dari bahan aluminium. Kalimat kedua, bahan konduktor biasanya terbuat dari logam. Kata selanjutnya adalah menghantar, arti mengirimkan atau membawa. Kalimat pertama, logam besi dapat menghantarkan panas dengan baik. Kalimat kedua, bahan isolator sulit menghantarkan panas. Kata berikutnya adalah konduktor. Artinya, benda atau bahan penghantar panas, arus listrik, atau suara. Beberapa contoh bahan yang bersifat konduktor antara lain besi, tembaga, baja, aluminium. Soleh-soleha, berdasarkan bacaan tersebut dapat kita tuliskan hal-hal penting dari setiap paragraf. Perhatikanlah tabel berikut. Paragraf pertama, kalimat pertama, di sekitar kita terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Selanjutnya, paragraf kedua, kalimat pertama, bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam. Pada paragraf ketiga, kalimat pertama, bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator.
Dan pada paragraf keempat, kalimat pertama, penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Soleh-soleha, dengan menggunakan hal-hal penting yang sudah dituliskan dalam bentuk kalimat tersebut, kita dapat juga menjelaskan terhadap bacaan tersebut menggunakan diagram berikut. Dan tentukan pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan dan tuliskan di dalam setiap kotak yang disediakan. Satu kotak mewakili satu paragraf. Bahan konduktor dan isolator. Macam bahan, terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Bahan konduktor. Bahan konduktor biasanya terbuat dari bahan logam. Bahan isolator. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Digunakan secara penggunaan konduktor dan isolator dapat digunakan secara bersama. Ananda soleh-soleha, selanjutnya bacalah percakapan Itsna dan Lilis berikut. Dari percakapan tersebut, Itsna dan Lilis sedang membicarakan sebuah termos. Ananda sekalian, tahukah Ananda tentang sejarah termos? Untuk itu, mari kita simak bacaan berikut. Sejarah termos. Hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Termos memang sering digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Biasanya keluarga yang memiliki bayi yang memerlukan susu setiap saat menggunakan termos untuk menyimpan air panas. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Benda ini dirancang berbentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Dengan dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca, maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat. Panas yang dikeluarkan oleh air panas tadi dapat ditahan oleh dinding dalam termos yang terbuat dari bahan mengkilap ini, sehingga air panas di dalamnya akan tetap hangat hingga beberapa saat, tergantung dari ketebalan dindingnya. Saat ini termos tidak hanya digunakan untuk menyimpan air panas, tetapi juga untuk menyimpan air dingin agar tetap dingin. Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Tetapi saat itu, untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat merupakan hal yang sulit dilakukan, terutama dalam kondisi cuaca yang dingin seperti di Eropa. Karena kebutuhan inilah, James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara. Botol hampa udara merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Sementara dinding sebelah dalam botol tersebut dilapisi perak untuk mempertahankan panas. Botol hampa udara itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Botol hampa udara buatan James Dewar dan penutup wol buatan mertuanya sampai sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Ananda soleh-soleha, perhatikanlah gambar yang terdapat pada bacaan tersebut. Gambar tersebut menggunakan keterangan yang dibaca. Menggambar dengan menggunakan keterangan yang dibaca merupakan salah satu kegiatan menggambar cerita. Apakah gambar cerita itu? Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Fungsi gambar cerita antara lain untuk 1. Memperjelas alur atau isi cerita. 2. Memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang. 3. Menarik perhatian. 4. Menambah nilai artistik atau keindahan. Dan 5. Sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Gambar cerita sering juga ditemukan dalam buku cerita, majalah, dan buku pelajaran. Poster dan brosur juga sering disertai gambar cerita agar menarik. Petunjuk cara penggunaan barang pun sering dilengkapi dengan gambar cerita untuk membantu
pengguna menggunakannya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ananda sekalian sekarang telah mengetahui bahan konduktor dan isolator. Salah satu bahan konduktor adalah besi. Di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 80, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allamnahu san'ata labusin lakum litukhsinakum min ba'sikum. Fahal antum syakirun. Artinya, dan kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Dia menciptakan segala yang dapat dimanfaatkan untuk diambil kebermanfaatannya bagi manusia. Semoga kita diberikan kemampuan untuk terus mempelajari ilmu-ilmu dan teknologi, sehingga dapat memanfaatkan sumber daya dengan bijak dan optimal. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Jagalah kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan ketika berada di tempat keramaian. Sebelum kita akhir pembelajaran, mari bersama-sama kita berdoa. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.